Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Ijtihad. Baik, yang pertama adalah pengertian ijtihad. Secara etimologi, ijtihad diambil dari kata al-jad atau al-jud yang berarti al-masyaqqat, kesulitan dan kesusahan, dan at-takat yang berarti kesanggupan dan kemampuan. Dengan kata lain, ijtihad secara etimologi adalah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan suatu urusan atau suatu perbuatan. Dalam Al-Quran surah At-Taubah disebutkan yang artinya, dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Kata al-jad beserta seluruh derivasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa dan sulit untuk dilaksanakan atau disenangi. Dalam pengertian inilah Nabi mengungkapkan amma suzu fazatahidu fit du'a, yang artinya pada waktu sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Demikian pula pada jihad atau perang yang derivasinya sama dengan ijtihad, mengandung arti sungguh-sungguh dan tidak disenangi. Ijtihad adalah masdar dari fi'il madzi ijtahada, penambahan hamzah dari ta pada kata zahada, dan menjadi ijtihada pada ibta'ala, berarti usaha itu lebih sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, ijtihad berarti usaha keras atau pengerahan daya upaya. Dengan demikian, ijtihad berarti usaha maksimal untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu. Sebaliknya, suatu tidak maksimal dan tidak menggunakan daya upaya yang keras tidak disebut ijtihad, melainkan daya nalar biasa, ar-rai atau al-takdir. Definisi ijtihad secara terminologi cukup beragam, dikemukakan oleh ulama usul fikih sebagai berikut. Yang pertama, Ibnu Abdul al-Shakur mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum syara sampai ke tingkat jani sehingga mujtahid tidak bisa berupaya lebih. Yang kedua, Al-Badawi mendefinisikannya sebagai pengerahan seluruh kemampuan dalam upaya menemukan hukum-hukum syara. Yang ketiga, Abu Zahra mendefinisikannya sebagai pengerahan seorang ahli fikih akan kemampuannya dalam menemukan hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari satu persatu dalilnya. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah suatu pekerjaan yang mempergunakan segala kesanggupan daya rohaniah untuk mendapatkan hukum syara atau menyusun suatu pendapat dari suatu masalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dasar hukum ijtihad. Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam. Yang menjadi landasan dibolehkannya ijtihad banyak sekali, baik melalui pernyataan yang jelas maupun berdasarkan isyarat. Yang pertama, dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaika kitaba bil haqqi litaqum bainan nasi bima araqallah wa la taqulil kha'inina khasimam. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Dalam ayat tersebut terdapat penetapan ijtihad berdasarkan qiyas. Yang kedua, adanya keterangan dari sunnah yang membolehkan berijtihad. Sabda Nabi SAW yang artinya, apabila hakim memutuskan hukum dengan berijtihad dan ia menemukan kebenaran dalam ijtihadnya, maka ia mendapat 2 pahala. Jika ia tidak memperoleh kebenaran dalam ijtihadnya, maka ia memperoleh 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dasar logika dibolehkannya ijtihad adalah karena keterbatasan nas Al-Quran dan Sunnah jika dibandingkan dengan banyaknya peristiwa yang dihadapi oleh umat manusia.
Selanjutnya adalah fungsi ijtihad. Ijtihad memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, ijtihad merupakan sarana untuk menyelesaikan persoalan baru yang muncul dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, ijtihad berfungsi sebagai satu cara yang disyariatkan untuk menyesuaikan perubahan Islam dengan ajaran Islam. Yang keempat, ijtihad berfungsi sebagai wadah pencurahan pemikiran kaum muslimin dan mencari jawaban. Selanjutnya adalah macam-macam ijtihad. Yang pertama adalah ijtihad al-batani, yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara dan nas. Yang kedua, ijtihad al-qiyasi, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan metode qiyas. Yang ketiga, ijtihad al-istislah, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis dengan menggunakan ra'yu berdasarkan kaidah istislah. Pembagian di atas masih belum sempurna. Muhammad Taqi al-Hakim mengemukakan beberapa alasan, diantaranya Jami' wal Mani. Menurutnya, ijtihad dibagi menjadi dua bagian saja, yaitu ijtihad al-aqli dan ijtihad syar'i. Ijtihad al-aqli adalah ijtihad yang hujahnya didasarkan pada akal, tidak menggunakan dalil syara. Sedangkan ijtihad syar'i yaitu ijtihad yang didasarkan pada syara. Termasuk dalam pembagian ini adalah ijma', qiyas, istishad, istislah, urf, istishab, dan lain-lain. Ijtihad dilihat dari sisi jumlah pelakunya dibagi menjadi dua, yaitu ijtihad fardi. Menurut Al-Tayyib Quderi Al-Syed, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau hanya beberapa orang. Misalnya, ijtihad yang dilakukan para imam mujtahid besar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambali. Selanjutnya adalah ijtihad jama'i, adalah apa yang dikenal dengan ijma dalam kitab ushul fiqih, yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW setelah Rasulullah wafat dalam masalah tertentu. Selanjutnya adalah syarat-syarat ijtihad. Yang pertama adalah menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran, baik menurut bahasa maupun syariah. Akan tetapi tidak disyaratkan harus menghafal, melainkan cukup mengetahui letaknya saja, sehingga memudahkan baginya apabila membutuhkan. Selanjutnya adalah mengetahui dan menguasai hadis-hadis tentang hukum, baik menurut bahasa maupun syariah. Akan tetapi tidak disyariatkan untuk menghafal, melainkan cukup mengetahui letaknya saja, sehingga memudahkan baginya apabila membutuhkan. Yang ketiga, mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma ulama, sehingga ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma. Yang keempat, mengetahui qiyas dan berbagai persyaratan serta mengistinbatnya, karena qiyas merupakan kaidah dalam berijtihad. Yang kelima, mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa serta berbagai problematikanya. Yang keenam, mengetahui ilmu ushul fiqih yang merupakan pondasi dari ijtihad. Dan yang terakhir adalah mengetahui maqasidul asy-syariah atau tujuan syariat secara umum. Selanjutnya, hukum melakukan ijtihad. Menurut para ulama, bagi seseorang yang sudah memenuhi persyaratan berijtihad, ada 5 hukum yang bisa dikenakan pada orang tersebut. Yang pertama adalah orang tersebut dihukumi fardu ain untuk berijtihad apabila ada permasalahan yang menimpa dirinya dan harus mengamalkan hasil dari ijtihadnya dan tidak boleh taklid kepada orang lain, karena hukum ijtihad itu sama dengan hukum Allah. Yang kedua, juga dihukumi fardu ain ditanyakan tentang suatu permasalahan yang belum ada hukumnya, karena jika tidak segera dijawab, dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut. Yang ketiga, dihukumi fardu kifayah
Jika permasalahan yang dianjurkan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya atau ada orang lain selain dirinya yang sama-sama memenuhi syarat sebagai mujtahid. Yang keempat, dihukumi sunnah apabila berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya ataupun tidak. Yang kelima, dihukumi haram apabila berijtihad terhadap permasalahan yang sudah ditetapkan secara qat'i sehingga hasil ijtihadnya itu bertentangan dengan hasil syarah. Selanjutnya adalah metode-metode ijtihad. Yang pertama adalah ijma. Secara etimologis, ijma memiliki arti sepakat dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Sedangkan secara terminologis didefinisikan sebagai kesepakatan para mujtahid kaum muslimin pada satu masa sepeninggal Nabi terhadap kaum syara mengenai suatu peristiwa. Yang kedua, kias. Secara etimologis berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Ahli usul fikih mendefinisikan kias sebagai mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya lantaran ada persamaan ilat hukumnya dari dua peristiwa itu. Yang ketiga adalah istihsan. Secara etimologis berarti memperhitungkan sesuatu lebih baik atau adanya sesuatu yang lebih baik. Sedangkan secara terminologis diartikan sebagai meninggalkan kias yang jelas atau jali untuk menjalankan kias yang tidak jelas atau kafi karena adanya alasan yang menurut logika menguatkannya. Yang selanjutnya adalah istishab. Secara etimologis berarti ungkapan penyertaan. Sedang secara terminologis diartikan sebagai menetapkan hukum atas sesuatu menurut keadaan yang ada sebelumnya hingga ada dalil yang merubah keadaan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah urf. Berarti sesuatu yang dikenal, sedang secara terminologi sesuatu yang dikenal dan tetap dibiasakan manusia. Sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah wafat dalam masalah tertentu. Selanjutnya adalah syarat-syarat ijtihad. Yang pertama adalah menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran, baik menurut bahasa maupun syariah. Akan tetapi tidak disyaratkan harus menghafal, melainkan cukup mengetahui letaknya saja sehingga memudahkan baginya apabila membutuhkan. Selanjutnya adalah mengetahui dan menguasai hadis-hadis tentang hukum, baik menurut bahasa maupun syariah. Akan tetapi tidak disyariatkan untuk menghafal, melainkan cukup mengetahui letaknya saja sehingga memudahkan baginya apabila membutuhkan. Yang ketiga, mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma ulama sehingga ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma. Yang keempat, mengetahui kias dan berbagai persyaratan serta mengistinbatnya karena kias merupakan kaidah dalam berijtihad. Yang kelima, mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa serta berbagai problematikanya. Yang keenam, mengetahui ilmu usul fikih yang merupakan pondasi dari ijtihad. Dan yang terakhir adalah mengetahui maqasidul asy-syariah atau tujuan syariat secara umum. Selanjutnya, hukum melakukan ijtihad. Menurut para ulama, bagi seseorang yang sudah memenuhi persyaratan berijtihad, ada 5 hukum yang bisa dikenakan pada orang tersebut. Yang pertama adalah orang tersebut dihukumi fardu ain untuk berijtihad apabila ada permasalahan yang menimpa dirinya dan harus mengamalkan hasil dari ijtihadnya dan tidak boleh taklid kepada orang lain. Karena hukum ijtihad itu sama dengan hukum Allah. Yang kedua, juga dihukumi fardu ain ditanyakan tentang suatu permasalahan yang belum ada hukumnya. Karena jika tidak segera dijawab, dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut. Yang ketiga, dihukumi fardu kifayah jika permasalahan yang dianjurkan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya atau ada orang lain selain dirinya yang sama-sama memenuhi syarat sebagai mujtahid. Yang keempat, dihukumi sunnah apabila berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya ataupun tidak. Yang kelima, dihukumi haram apabila berijtihad terhadap permasalahan yang sudah ditetapkan secara qat'i sehingga hasil ijtihadnya itu bertentangan dengan hasil syarah. Selanjutnya adalah metode-metode ijtihad. Yang pertama adalah ijma. Secara etimologis, ijma memiliki arti sepakat dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Sedangkan secara terminologis didefinisikan sebagai kesepakatan para mujtahid kaum muslimin pada satu masa sepeninggal Nabi. Terminologis, ijma memiliki arti sepakat dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu.
sedangkan secara terminologis didefinisikan sebagai kesepakatan para mujtahid kaum muslimin pada satu masa sepeninggal Nabi terhadap kaum syara mengenai suatu peristiwa. Yang kedua, kias. Secara etimologis berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Ahli usul fikih mendefinisikan kias sebagai mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya lantaran ada persamaan ilat hukumnya dari dua peristiwa itu. Yang ketiga adalah istihsan. Secara etimologis berarti memperhitungkan sesuatu lebih baik atau adanya sesuatu yang lebih baik. Sedangkan secara terminologis diartikan sebagai meninggalkan kias yang jelas atau jali untuk menjalankan kias yang tidak jelas atau kafi karena adanya alasan yang menurut logika menguatkannya. Yang selanjutnya adalah istishab. Secara etimologis berarti ungkapan penyertaan, sedang secara terminologis diartikan sebagai menetapkan hukum atas sesuatu menurut keadaan yang ada sebelumnya hingga ada dalil yang merubah keadaan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah urf, berarti sesuatu yang dikenal, sedang secara terminologi sesuatu yang dikenal dan tetap dibiasakan manusia. Yang ketiga, Abu Zahra mendefinisikannya sebagai pengarahan seorang ahli fikih akan kemampuannya dalam menemukan hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari satu persatu dalilnya. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah suatu pekerjaan yang mempergunakan segala kesanggupan daya rohaniah untuk mendapatkan hukum syara atau menyusun suatu pendapat dari suatu masalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dasar hukum ijtihad. Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam yang menjadi landasan dibolehkannya ijtihad banyak sekali, baik melalui pernyataan yang jelas maupun berdasarkan isyarat. Yang pertama, dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaika kitaban bil haqqi litaqum bainan nasi bima arakallah wa la taqulil kha'inina khasimam. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Dalam ayat tersebut terdapat penetapan ijtihad berdasarkan kias. Yang kedua, adanya keterangan dari sunnah yang membolehkan berijtihad. Sabda Nabi SAW yang artinya, apabila hakim memutuskan hukum dengan berijtihad dan ia menemukan kebenaran dalam ijtihadnya, maka ia mendapat 2 pahala. Jika ia tidak memperoleh kebenaran dalam ijtihadnya, maka ia memperoleh 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dasar logika dibolehkannya ijtihad adalah karena keterbatasan nas Al-Quran dan Sunnah jika dibandingkan dengan banyaknya peristiwa yang dihadapi oleh umat manusia. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang perkembangan ijtihad pada masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Ijtihad dalam sejarah dan perkembangannya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri adalah mujtahid atau ahli ijtihad. Pertama, ijtihadnya terbatas dalam masalah-masalah yang belum ditetapkan hukumnya oleh Al-Quran atau wahyu. Apabila hasil ijtihad Rasulullah SAW itu benar, maka turunlah wahyu yang membenarkannya. Namun jika ijtihad Rasulullah SAW itu salah, maka turunlah wahyu untuk meluruskan kesalahan itu. Contoh ijtihad Rasulullah yang mendapatkan pembenaran wahyu adalah ijtihadnya tentang pembebasan tawanan perang Badar. Ketika itu umat Islam memenangkan pertempuran dan banyak tentara musuh yang tertawan. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya mengenai tawanan perang tersebut.
Umar bin Khattab menjawab, tawanan perang itu hendaknya dibunuh. Sedangkan Abu Bakar Asy-Siddiq menyatakan agar tawanan itu dibebaskan dengan syarat membayar fidyah atau denda. Rasulullah SAW mengambil keputusan agar tawanan itu dibebaskan dengan membayar fidyah. Keputusan itu merupakan ijtihad Rasulullah meskipun dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan sahabat-sahabatnya. Lalu turunlah surah Al-Anfal ayat 67-69 yang membenarkan ijtihad Rasulullah. Adapun contoh ijtihad Rasulullah yang salah ialah tentang keputusannya pemberian izin orang-orang munafik untuk tidak ikut dalam peperangan. Lalu turun surah At-Taubah ayat 43-45 yang menyatakan kekeliruan ijtihad Rasulullah. Pada masa sahabat, ijtihad mulai banyak dipakai karena dengan wafatnya Rasulullah, wahyu dengan sendirinya tidak lagi diturunkan, dari hadis juga tidak lagi bertambah. Sementara itu, masalah-masalah yang dihadapi umat Islam terus dan memerlukan ketentuan hukum. Pada masa Abu Bakar, jika menghadapi persoalan dan tidak menemukan nasnya di dalam Al-Quran dan hadis, ia mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah dan menemukan hukum dari masalah-masalah itu. Demikian pula pada masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka menggunakan ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak didapati nasnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi, di antara keempat sahabat besar itu, hanya Umar yang banyak diketahui memakai ijtihad. Walaupun demikian, keempat sahabat itu sangat berhati-hati dalam mengeluarkan suatu pendapat yang merupakan hasil ijtihad Abu Bakar. Abu Bakar apabila berijtihad dengan pendapatnya, selalu berkata, ini adalah pendapatku. Jika benar, itu dari Allah. Dan jika salah, itu dari saya. Saya mohon ampun atas kesalahan itu. Umar pernah mengatakan, ini pendapat Umar. Jika benar itu dari Allah, jika salah itu dari Umar. Selain dari keempat sahabat itu, ada pula beberapa sahabat yang terkenal ijtihadnya seperti Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit. Sesudah masa sahabat, ijtihad semakin berkembang, yaitu ijtihad pada masa tabi'in. Masa tabi'in adalah suatu masa setelah masa sahabat dan merupakan kelanjutan dari masa sahabat tersebut. Mereka sebenarnya telah lahir pada masa sahabat Rasulullah SAW. Para tabi'in telah para tabi'in telah mewarisi riwayat hukum, fatwa, ijtihad, dan metode istinbat dari para sahabat. Mereka telah memahami ilat-ilat maqasidiyah dan maslahiyah mereka dan sebagainya. Hal itu dapat membantu mereka untuk mengikuti jejak para sahabat dan memudahkan mereka untuk menjelaskan beraneka ragam hukum yang berbeda-beda. Para tabi'in telah menetapkan kekayaan riwayat dari ijtihad para sahabat sehingga mereka mempunyai tugas penting, yaitu 1. Menggabungkan dua kekayaan itu. Para tabi'in harus mengumpulkan riwayat-riwayat dari hadis-hadis Rasulullah SAW
lalu mengumpulkan perkataan-perkataan para sahabat dan ijtihad-ijtihad mereka. Ini tergolong mudah karena setiap tabi'in itu merupakan murid dari para sahabat, atau kebanyakan orang itu biasanya mentransfer ilmunya kepada generasi setelahnya. Di antara para sahabat itu ada yang mempunyai beberapa murid seperti Abdullah bin Umar yang juga telah mengeluarkan beberapa murid, di antaranya Sa'id bin Musayyab, Nafi yang merupakan keluarganya, dan Salim anaknya sendiri, dan seterusnya. Setiap sahabat itu ada orang yang khusus mempelajari ilmu mereka, dan kebanyakan murid-murid mereka itu adalah dari anak keturunannya, bukan dari orang-orang Arab. Para tabi'in itulah yang menjadi murid-murid dan menempati posisi para sahabat dalam perjumpaan dengan Rasulullah SAW. Mereka menjadikan perkataan-perkataan sahabat itu sebagai hujah. Yang kedua, mereka harus berijtihad terhadap suatu perkara yang belum diketahui penjelasannya. Dari para sahabat, tidak terdapat suatu nas dari Al-Quran dan Sunnah yang membahas perkara itu. Maka mereka punya hak untuk berijtihad setelah mempertimbangkan hadis-hadis dan fatwa-fatwa, serta mereka tidak boleh keluar dari manhaj sahabat yang telah menggambarkan kepada mereka dan kepada orang-orang yang datang setelah mereka. Pada poin yang kedua, pada tugas tabi'in di atas, disebutkan dengan jelas bahwa para tabi'in itu harus berijtihad terhadap suatu perkara yang belum diketahui penjelasannya dari para sahabat, dan tidak terdapat juga suatu nas pun dari Al-Quran dan hadis yang membahas perkara itu. Namun, sebelum membahas lebih lanjut tentang ijtihad-ijtihad yang pernah dilakukan oleh tabi'in, merupakan suatu keniscayaan untuk dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi ijtihad tabi'in itu sendiri. Ijtihad tabi'in adalah pengerahan segala daya dan kemampuan yang dilakukan oleh tabi'in untuk menghasilkan hukum syarah dan dalilnya yang rinci di antara dalil syarah. Menurut ahli seorang anggota Majma' al-Buhus al-Islamiyah Universitas Al-Azhar, ijtihad yang terjadi pada masa tabi'in adalah ijtihad mutlak, yaitu ijtihad yang dilakukan tanpa ikatan seorang mujtahid terlebih dahulu, dan yang secara langsung diarahkan untuk membahas, meneliti, dan memahami yang benar. Pada masa tabi'in, corak dan karakter ijtihad yang berkembang mengarah kepada dua bentuk, yaitu satu, kalangan yang lebih banyak menggunakan hadis dan sunnah dibanding dengan penggunaan ra'yu. Cara ijtihad seperti ini berkembang di kalangan tabi'in dan ulama Madinah, dengan tokoh sentralnya ialah Sa'id ibnu al-Musayyab. Dari sinilah kemudian berkembang menjadi madrasah Madinah. Yang kedua, kalangan yang banyak menggunakan ra'yu dibandingkan dengan penggunaan as-sunnah. Cara ijtihad seperti ini berkembang di kalangan ulama Kufah dan Irak, dengan tokoh sentralnya adalah Ibrahim an-Nakka'i. Dari sinilah lahir sekolah dikenal dengan madrasah Kufah. Masa tabi'in ini dikenal dengan masa perantara antara masa sahabat dengan masa munculnya imam-imam mujtahid atau ulama, karena metode ijtihad yang dilakukan sahabat diperdalam dan dipolakan dalam masa tabi'in ini. Hasil yang telah dicapai pada masa tabi'in inilah yang berkembang secara sistematis oleh para imam mujtahid kemudian. Pada masa sekarang, para ulama semakin dituntut untuk melakukan ijtihad. Hal ini disebabkan banyaknya persoalan yang dihadapi umat akibat perubahan zaman yang begitu pesat. Terima kasih. Sampai sinilah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.